Akhir-akhir ini, mungkin kalian sering melihat postingan tentang Jonathan Galindo. Sosok tersebut terkenal awalnya melalui Facebook, lalu disebarkan lagi dengan media sosial lainnya. Bukan seperti Indonesia, kasus ini sebenarnya sudah ramai diperbincangkan dari luar negeri. Namun, tahukah kalian bahwa Jonathan Galindo merupakan kasus lama yang baru saja booming alias terkenal? Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga ya, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi setiap kali aku merilis video-video barunya. Oke? Sosok Jonathan Galindo ini bisa dibilang menyeramkan. Ya, karena ia memiliki wajah mirip seekor tikus. Atau jika kalian sering menonton Mickey Mouse, sosok ini mirip dengan Goofy. Jonathan Galindo adalah seorang pedofil, psikopat yang sangat gila. Sampai-sampai mukanya pun dirubah. Konon, ia merubah mukanya karena terdapat banyak sekali luka di sekitar wajahnya. Jadi untuk menghilangkannya, ia menambahkan make up yang tebal agar anak-anak pun tertarik dengannya. Tapi menurutku malah tambah serem. Perlu kalian ketahui, Jonathan Galindo merupakan seorang yang menghidupkan kembali tantangan paus biru. Buat kalian yang belum tahu, tantangan paus biru atau dalam bahasa Inggris Blue Whale Challenge merupakan permainan yang mana para pemainnya diajak untuk menyelesaikan beberapa tugas yang diberikan selama 50 hari. Permainan ini cukup berbahaya karena secara bertahap para pemain diharuskan untuk bunuh diri. Serem juga ya. Namun di balik topeng tersebut ada cerita menyedihkan sosok Jonathan Galindo. Diceritakan kalau si Jonathan Galindo ini pernah melamar kerja di sebuah tempat hiburan bernama Disneyland. Tapi sayang, lamarnya selalu ditolak karena dengan alasan ia memiliki kelainan mental berupa pedofilia. Ia mencari pekerjaan kemana-mana, namun hasilnya mustahil. Ia pun mulai depresi dan stres. Dari situlah kejahatan Jonathan Galindo dimulai, di mana dia ngincar korbannya dengan cara DM di sosial media korbannya. Setelah itu, Jonathan akan mengajak korbannya bertemu, hingga akhirnya diculik dan diperkosa. Tapi anehnya, sebelum memperkosa korbannya, Jonathan akan menadani korbannya mirip seperti dirinya. Nama Jonathan Galindo mulai terdengar publik saat ada seorang YouTuber bernama Carlos Nem membahas si Jonathan ini. Di channel YouTube-nya alias di konten tersebut, Carlos Nem menampilkan fakta penculikan anak oleh Jonathan Galindo. Nah, akibat konten itu, banyak orang menjadi tahu bahwa ada sosok Jonathan Galindo yang melakukan tindakan kriminal tersebut. Oleh karena itu, banyak orang yang melaporkan sosial media Jonathan hingga pada akhirnya menghilang. Merasa kesal, Jonathan Galindo mencoba melacak alamat Carlos Nem dengan tujuan balas dendam. Sampai pada akhirnya, Jonathan Galindo mendapatkan lokasi rumah Carlos Nem. Kejadiannya sempat terekam lewat instastory Carlos Nem saat si Jonathan datang ke rumahnya. Awalnya, Jonathan Galindo cuma diam berdiri di halaman rumah Carlos Nem. Sampai akhirnya si Jonathan naik ke rumah Carlos Nem hingga mereka berdua saling berhadapan. Tapi si Jonathan ini tidak bisa masuk karena terhalang kaca jendela rumah Carlos Nem. Beberapa saat kemudian Jonathan pergi. Setelahnya Carlos Nem menemukan sebuah tas yang diduga milik Jonathan Galindo. Isi tas tersebut berupa alat buat ngehack. Jadi terungkap bahwa sebenarnya
Jonathan ini merupakan seorang hacker. Mungkin alasan inilah kenapa Jonathan bisa menemukan alamat rumah para korbannya. Jadi aku harapkan kalian agar tetap waspada karena banyak sekarang para hacker yang melakukan kejahatan. Ya walaupun tidak semuanya sih. Seperti yang kukatakan di awal tadi, kasus ini sebenarnya sudah lama. Dan dikabarkan si Jonathan Galindo sekarang berada di penjara. Nah, sampai di sini dulu cerita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum. Kalian juga bisa request video apa lagi yang akan kita bahas di kolom komentar. Dan bye.